Usaha tahu lempong Rasal Jaya milik Ibu Susi di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, meskipun telah sukses bertahan selama 13 tahun dengan kualitas tahu yang lezat, sistem pemasarannya masih sangat konvensional dan belum manfaatkan media digital sehingga jangkauan pasarnya terbatas. Untuk membantu Ibu Susi menemukan solusi inovatifnya, praktikum ini pada tanggal 1 Mei 2026 ini menerapkan pendekatan design thinking melalui 5 tahapan terstruktur, yaitu empathize, define, DT, profit, pay, dan tax. Kita mencoba menggali kebutuhan terdalam dari konsumen. Pada tahap empathize dan define, kami melakukan wawancara langsung kepada 5 konsumen setia. Berdasarkan peta empati yang disusun, konsumen sebenarnya sangat menyukai rasa tahu Ibu Susi dan menganggap harganya terjangkau. Namun, mereka membutuhkan kepraktisan seperti layanan pesan antar dan identitas produk yang jelas. Bergerak ke tahap idents, sebuah mind map inovasi dirancang untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan. Ide bisnis yang dikembangkan berfokus pada digitalisasi sederhana, yaitu pembuatan akun media sosial, penggunaan laman produk, serta pembukaan layanan pesanan atau pra-order via WhatsApp. Ide ini kemudian diwujudkan dalam bentuk prototipe, konsep pemasaran digital, dan desain label kemasan yang rapi. Ketika diuji cobakan kepada konsumen pada tahap teks, hasilnya sangat positif. Konsumen merasa lebih mudah mengenali produk dan merasa lebih percaya karena tampilan usaha menjadi lebih profesional. Kesimpulannya, metode design thinking berhasil membuka peluang baru bagi usaha tahu lempong Rasal Jaya. Saran ke depan, diharapkan usaha ini mulai konsisten memanfaatkan WhatsApp dan media sosial, serta tetap menjaga kualitas bahan baku dan higienis produktivitas agar daya saing usaha terus meningkat. Sekian presentasi dari saya. Mari dukung produk lokal agribisnis Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah meluangkan waktunya ya Kak ya. Pada sore hari ini saya akan mewawancarai salah satu customer atau konsumen yang setiap hari mengonsumsi tahu. Untuk pertanyaan pertama Kak, kalau boleh tahu berapa kali Kakak mengonsumsi tahu Kak? Baik, saya mengonsumsi tahu sekitar 2-3 kali dalam seminggu, tapi itu nggak pasti ya. Nggak pasti ya? Dan kadang 2 kali. 2 kali ya. Kalau untuk pengolahannya Kak? Pengolahannya kadang digoreng, kadang juga dimasak kayak di sup gitu. Di sup ya. Kalau untuk kualitas tahu yang biasa Kakak beli di pasar itu bagaimana Kak? Kualitasnya yang pasti bagus ya, enak rasanya. Enak ya? Nggak ada asamnya gitu. Berarti bagus ya Kak ya? Bagus. Ya. Kalau untuk harganya Kak, untuk saat ini harganya di pasar biasa Kakak beli Kak? Harganya sangat terjangkau, berkisaran 2.500 atau sampai 3.000 gitu deh kayaknya. Per kantong ya? Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kenapa Kakak memilih tahu sebagai sumber protein? Karena tahu selain harganya terjangkau, tahu juga kaya akan nutrisi. Yang pada umumnya lah, tahu itu kan sehat. Iya. Itu sih yang baik, sekian untuk pertanyaan wawancara pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya Kak ya, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Perkenalkan, nama saya Rahel, saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Pontianak. Baik, untuk pertanyaan pertama, berapa kali Kakak mengonsumsi tahu dalam seminggu? Saya biasanya makan tahu dalam seminggu 2 kali. Kalau untuk cara pengolahannya itu gimana Kak? Tahu sering saya masak menjadi tahu goreng sama rebus. Baik, untuk kualitas tahu yang Kakak beli itu gimana Kak? Saya lebih suka tahu yang teksturnya agak lembut tapi nggak mudah hancur. Baik, kalau untuk harga di pasar Kak? Harga di pasar menurut saya
lumayan terjangkau lah ya. Baik, apa yang membuat kakak memilih tahu sebagai sumber protein? Karena tahu praktis diolah, bergizi dan bisa dijadikan sebagai berbagai macam menu makanan. Baik, terima kasih ya Kak atas waktu dan kesempatan untuk diwawancara pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rahel. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Pontianak. Kedatangan saya pada sore hari ini, saya akan mewawancarai salah satu konsumen yang sering mengonsumsi tahu. Baik Kak, untuk pertanyaan pertama, berapa kali kakak mengonsumsi tahu dalam seminggu? Saya biasanya mengkonsumsi tahu sekitar 2-3 kali dalam seminggu. Baik, kalau boleh tahu cara pengolahan tahu itu gimana Kak biasanya? Biasanya tahu saya olah dengan cara digoreng serta ditumis dan dimasak campur sayur-sayuran lainnya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, kualitas tahu yang biasa kakak konsumsi itu gimana Kak? Biasanya saya memilih kualitas tahu yang baik, yang tidak bau, serta yang tidak terlalu berwarna. Baik, kalau untuk kualitas harganya di pasar itu gimana Kak? Untuk harga di pasar cukup terjangkau dan sesuai dengan kualitas tahunya juga. Baik, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa kakak memilih tahu sebagai sumber protein? Yang pertama-tama sih karena tahu memiliki gizi yang tinggi dan juga harga yang murah dan terjangkau. Baik, saya ucapkan terima kasih ya Kak ya pada sore hari ini telah meluangkan waktunya untuk saya diwawancarai. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selamat sore. Sore. Saya ucapkan terima kasih untuk kakak yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Pertanyaan pertama nih Kak, berapa kali kakak mengonsumsi tahu dalam seminggu? Biasanya kurang lebih 2 kali dalam seminggu. Baik, kalau untuk cara pengolahan itu gimana Kak? Pengolahannya simpel aja sih, biasanya digoreng terus ditumis, segitu aja. Baik, untuk kualitas tahu yang kakak beli biasa itu gimana teksturnya Kak? Biasa yang saya beli itu pastinya yang nggak bau ya, yang nggak bau asam gitu, terus kenyal-kenyal, ya kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk harga di pasar itu seperti apa? Cukup terjangkau sih. Apa yang membuat kakak memilih tahu sebagai sumber protein? Menurut saya karena tahu itu murah dan bisa didapatkan di mana-mana. Baik, saya ucapkan terima kasih. Baik, selamat sore Pak. Pada saat ini saya akan mewawancarai tentang seberapa Bapak mengonsumsi tahu. Yang pertama, kalau boleh tahu, Bapak berapa kali Pak mengonsumsi tahu dalam seminggu? Kalau dalam seminggu itu paling tidak itu 2 atau 3 kali dalam seminggu. 2 atau 3 kali ya? Iya. Kalau boleh tahu juga, tahu ini diolah jadi apa Pak? Atau hanya sayur saja atau? Ya, diolah ke sayur. Sayur aja ya? Baik. Bagaimana nih Pak menurut Bapak kualitas tahu yang dibeli di pasar Pak? Untuk kualitas tahu yang biasa kami beli itu lumayan bagus. Bagus ya? Ya, bagus. Iya. Kalau untuk harga di pasar Pak, lumayan murah Ya, atau mahal? termasuk murah dan Murah standar ya? ya. Baik. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Bapak memilih tahu sebagai sumber protein nih Pak? Yang pertama, untuk tahu itu harganya lebih terjangkau ya. Dibandingkan yang lain, jadi itu alasan kami untuk memilih tahu. Baik, terima kasih ya Pak ya. Sekian Ya. untuk pertanyaan dari saya.